Nah, tahap menghitung reaksinya kita mulai dari bentuk seperti ini. Kita gambarkan, tadi nilai momennya ini titik B, momen di B nilainya adalah 215. Momen di C nilainya adalah 147. Kita gambarkan dulu ya yang dua tadi ya, produknya tadi. Momen di A, tadi kita ketahui momen di A nilainya 0. Ini momen di A 0. Momen di D nilainya adalah 36. Nah, kita sudah gambarkan keempat titiknya 0, 215, 147, dan 36. Setelah itu kita petak-petakan segitiga. Kita dapatkan segitiga A5, segitiga A6, segitiga A7, segitiga A8, dan segitiga A9. Kalau bentuk segitiga ini gampang ya. Kita dapatkan A5 sama dengan setengah alas kali tinggi. Semuanya setengah alas kali tinggi ya. A6 juga sama, setengah alas kali tinggi. A7 juga sama. A8 juga sama. Jadi A5 ini, maka perhitungannya setengah alasnya adalah 6. Tingginya adalah, ini ya, tingginya ini 215. Kali 215. Maka hasilnya adalah 646,17. Kita coba untuk A9. A9 berarti setengah, alasnya adalah 6. Ini alasnya 6 ya. Tingginya adalah 36. Maka saudara akan mendapatkan nanti hasilnya adalah 108. Atau 3 kali 36. Hasilnya 108. Oke, ini bentuknya segitiga semua. Saya rasa mudah lah ya menghitungnya ya. A5, A6, A7, 8, dan A9. Dengan rumus setengah alas kali tinggi. Tingginya yang mana? Tingginya ini 215, 147, dan 36. Tadi kita sudah mendapatkan momen di ujung di titik A nilainya adalah 0, di B adalah 215, di C 147, kemudian di D adalah 36. Cara menghitung reaksinya bagaimana? Reaksinya yang mana? Ini reaksinya. Ini reaksinya. Ini reaksi di A, reaksi di B, reaksi di C, reaksi di D hasilnya. Tapi untuk mendapatkan hasil bagaimana? Oke, caranya. Yang pertama kita hitung reaksi ujung akibat beban yang bekerja. Ini bebannya adalah beban merata. Reaksinya bagaimana? Kalau ini beban merata, di buku teknik sipil tadi ada ya. Maka cara menghitung reaksinya untuk yang bagian atas ya, caranya adalah QL per 2. Kita masukkan 24 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 72 ya. Jadi 72 sebelah kiri, 72 sebelah kanan. Saya ulangi, bagian pertama adalah reaksi ujung akibat beban yang bekerja. Caranya setengah QL. Jadi 24 kali 6 per 2. Reaksi ujung akibat momen ujung. Kalau tadi akibat beban, yang kedua ini akibat momen ini. 215. Caranya bagaimana? Jadi ini baloknya yang tadi. Balok yang ini ya, saya gambarkan di bawah ya. Baloknya kita gambar begini, AB. Kemudian di situ bekerja momen sebesar 215. Akibat momen yang bekerja 215 akan terjadi reaksi. Nah, kira-kira reaksinya ada dua begini. Reaksi yang inilah yang 35. Reaksi yang satunya inilah yang plus 35. Itu ya kira-kira ya reaksinya. Jadi karena di titik B ini ada momen sebesar 215, hasilnya seperti ini. Cara ngitungnya bagaimana? Di sini saya tampilkan ya. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Caranya adalah momen dibagi dengan jarak.
Jadi momennya adalah 215 dibagi 6. Ini momennya 215, jaraknya 6. Kita dapatkanlah ini ya hasilnya ya. Bisa dilihat catatan di bawah ini ya, yang plus, yang negatif, yang mana. Saya berikan contoh untuk bagian yang ini saja. Ini bisa dicoba sendiri, ini bisa dicoba sendiri. Lanjut reaksi ujung total. Reaksi ujung total bagaimana? Kita jumlahin aja nih. Ini kita jumlahin berapa? 75 ditambah min 35. Hasilnya plus 36. 72 ditambah 35. Hasilnya adalah 105. Untuk mendapatkan reaksinya bagaimana? Reaksi ini adalah penjumlahan ini. Atau saya beri warna yang berbeda. RA adalah jumlah dari 36 ditambah 0. RB adalah penjumlahan dari 107 ditambah dengan 141. Kemudian RC itu adalah 130 ditambah 66. RD adalah 5 ditambah 24. Nah, kira-kira begitu ya cara mendapatkannya. Metode hitungannya saya lampirkan di bagian bawah. Kita mendapatkan reaksi. Setelah kita mendapatkan reaksi, maka saudara bisa menghitung seperti metode struktur statis tertentu. Kalau udah dapat reaksi, ya gampang kan? Saudara hitung momen di A, momen di B, momen di C, momen di D, momen di E, gampang. Lihat kiri, lihat kanan. Ya, kita sudah mendapatkan reaksinya, kita sudah bisa menghitung momen dan gaya lintang secara langsung. Momen di A, momen di B, momen di C, di D, gaya lintang di A, gaya lintang di B, gaya lintang di C, gaya lintang di tengah bentang, gaya lintang di gaya. Ini bisa kita hitung seperti pada pembahasan struktur statis tertentu. Maka langsung kita bisa gambarkan ini adalah gambar gaya lintangnya, ini adalah gambar bidang momennya. Tinggal yang perlu saudara cari adalah di mana momen maksimum, kemudian di mana momennya 0. Nah, itu yang perlu dicari ya, posisi-posisi ini ya. Oke, maka kita menggambarkan bidang momen dan lintang. Ketika beban bekerja, ini kan ada tadi strukturnya seperti ini ya, kira-kira ya. Kemudian ada, misalnya ini ada gaya. Saya ilustrasikan satu saja lah. Maka akan terjadi rotasi, bahwa pada struktur balok dengan perletakan sendi, maka dia akan terjadi rotasi. Kira-kira rotasinya begini. Rotasi itu kayak lendutannya gitu ya. Nah, kalau ini ditekan begini, ini ditekan ke bawah, maka dia akan melendut begini. Nah, sudut yang terbentuknya berapa? Nah, yang ini akan kita hitung ya. Oke, kita akan lihat untuk theta A. Theta A berarti ini balok pertama. Kira-kira dia lendutannya bisa ke bawah atau ke atas. Inilah tetanya. Nah, tetanya itu akan kita hitung ya. Nah, tetanya itu untuk theta A akan kita lihat dari bidang momen yang bekerja. Yaitu bekerja luasan sebesar A1 dan juga bekerja luasan sebesar A5. Nah, A1 dan A5 ini berkontribusi terhadap theta A. Theta A itu di sini ya. Jadi di theta A itu bekerja, ini theta A, bekerja luasan A1 dan luasan A5. Nah, ini kita tinggal masukin saja ke rumusnya ya. Bahwa setengah A1 dan sepertiga A5. Setengah A1 untuk bentuk curve dan yang ini untuk yang bentuk A5. Kenapa menggunakan setengah? Karena dia letak titik beratnya di tengah, sedangkan A5 letak titik beratnya di sepertiga dan 2/3 dari kiri, 2/3 dari kanan, sepertiga itu ya. Maka kita buatkan sepertiga. Ini di bawahnya ada 3 IC. 3 IC itu adalah merujuk ke kakuannya atau inersia
di balok tersebut. Oke, kemudian itu untuk theta A. Ini theta A. Sekarang kita lanjut ke theta B. Theta B-nya nanti merujuk ke theta B yang ini masih untuk bentangan yang AB ya. Bentangan yang AB berarti untuk balok AB, masih untuk balok AB. Bebannya juga masih sama. Beban A1 dan beban A5. Nah, cuman bedanya di 1/2 dan 2/3. Itu ya, beda di situnya. Begitu juga untuk bentangan BC. Nah, untuk bentangan BC itu berarti balok BC. Balok BC ini berarti ada theta B, dan ada theta C. Ada theta B dan ada theta C. Nah, di bentangan ini kita bisa lihat ada A2, ada A3, ada A6, ada A7. Nah, jadi banyak ini ya. Nah, saudara nanti hati-hati dalam menentukan 1/3 dan 2/3-nya. Ini untuk bentangan BC. Nah, yang berikutnya untuk bentangan CD. Nah, kalau untuk bentangan CD, beban yang bekerja untuk bidang momennya adalah untuk A4, kemudian ada A berapa ini? Ada A8 dan ada A9. Kemudian ini setelah saudara hitung ya, saudara masukkan, saudara akan mendapatkan hasil seperti ini ya. 85,23 per EI. EI ini apa? E itu adalah modulus elastisitas. Kalau bahannya dari beton, dari baja gitu ya. Kalau I-nya adalah inersia penampang. Berhubung soal kita tidak ada penyebutan inersia dan elastisitas, modulus elastisitas, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Tapi kalau misalnya dimasukkan, maka nanti hasilnya adalah dalam bentuk radian atau derajat satuannya. Misalnya theta C sudutnya adalah 5 radian, atau theta C nanti hasilnya misalnya 15 derajat gitu ya. Karena dia dalam bentuk rotasi, ada sudut yang terbentuk. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di bagian akhir bisa kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini lengkungannya. Ini masih bentuk ilustrasi ya. Ini masih bentuk ilustrasi. Hasil realnya adalah berapa theta A, berapa theta B, berapa theta C, berapa theta D, tergantung besarnya EI atau kekakuannya, atau modulus elastisitas dikali dengan inersia penampang. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, kita akan cukupkan. Kita cukupkan dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.